kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan bertemu di ruangan yang kita cintai ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya Allah memberi kita hikmah dalam pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Kita akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ini kelas berapa? 8 berapa? 8A, Bu. 8A. Baik, hadir semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan mengevaluasi tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai apa? Haji dan umrah, Bu. Ya, haji dan umrah. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita minggu kemarin, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja yang kalian ketahui mengenai haji dan umrah? Silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam, Bu. Dan haji hukumnya wajib dikerjakan apabila seorang tersebut mampu. Baik, bagus. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Sebenarnya itu sudah mempersiapkan PPT, tetapi karena berhubung infocus tidak ada, jadi Ibu akan jelaskan secara mandiri saja. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari sedekah. Sebelum Ibu yang menjelaskan, ada yang tahu tidak apa itu sedekah? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Sedekah ialah menyerahkan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang lain, kepada orang yang sangat membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sedekah juga memiliki arti memberikan sesuatu barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa pahala. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hukum bersedekah. Hukum bersedekah di sini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, apalagi untuk orang yang mampu untuk bersedekah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai rukun bersedekah. Di sini rukun bersedekah ada 4. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu. Yang kedua, orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak menerima barang yang disedekahkan tersebut. Yang ketiga ada ijab dan qabul, dan yang keempat adalah barang yang diberi, syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Selanjutnya adalah hilangnya pahala bersedekah. Hilang pahala di sini ada 3. Yang pertama menyebut-nyebutkan sedekah yang telah diberikan. Yang kedua menyinggung hati penerima sedekah. Dan yang terakhir adalah riya. Selanjutnya adalah manfaat bersedekah. Nah, manfaat dari sedekah sendiri yang pertama adalah dapat membantu meringankan beban orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya kita saling membantu dengan memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan.
Yang kedua adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga, sebagai obat penyakit. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, peliharaan kekayaanmu dengan cara mengeluarkan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan jalan bersedekah. Selanjutnya adalah dapat meredamkan murka Allah dan menolak bencana. Yang selanjutnya adalah memperoleh pahala yang mengalir terus menerus. Yang selanjutnya adalah akan dilapangkan rezekinya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang membuka jalan untuk bersedekah atau memberi melainkan Allah akan menambah lebih banyak baginya, dan tidaklah seseorang membuka jalan untuk meminta karena ia ingin kaya. Selanjutnya adalah menghapus kesalahan. Di sini juga ada hadis yang menjelaskan tentang bersedekah, yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah mereka yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkan. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, jika kita tidak mempunyai uang, tidak mempunyai apa yang harus kita sedekahkan, kita bisa bersedekah melalui senyum. Senyum juga termasuk sedekah, karena bersedekah dalam hal tersebut juga dikuatkan sebagai hadis yang artinya, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sampai di sedekah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti ibu yang bertanya. Ibu mau bertanya, bagaimana jika kita bersedekah tetapi barang yang kita sedekahkan bukan milik kita? Bu. Ya. Tidak sah, Bu. Alasannya? Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, salah satu rukun bersedekah harus punya kita sendiri, Bu, bukan punya orang lain. Baik, bagus. Nah, selanjutnya kita akan mengenal hibah. Sudah pernah mendengar kata hibah? Sudah, Bu. Apa itu hibah? Gak tahu. Akan ibu jelaskan terlebih dahulu. Hibah di sini adalah memberikan suatu hak milik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Pengertiannya sama seperti sedekah, tetapi ada yang perbedaan. Selanjutnya, pengertian hibah adalah memindahkan suatu hak milik kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah penerima hibah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sesuatu yang telah dihibahkan. Itu adalah pengertian dari hibah. Selanjutnya, hukum hibah. Di sini hukum hibah ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua haram, dan yang ketiga makruh. Yang pertama itu wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak. Hukumnya adalah wajib sesuai kemampuan. Yang kedua adalah haram, manakala harta yang diberikan berupa barang yang haram seperti minuman keras dan lain sebagainya. Dan haram jika barang yang telah ditekan dihibah dipinta kembali. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Dan yang ketiga adalah makruh, menghibahkan suatu dengan bermaksud menerima imbalan. Misalnya menghibahkan sesuatu untuk mengharapkan uang daripada penerima hibah tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam hibah. Macam-macam hibah ini ada 2. Yang pertama hibah barang, dan yang kedua adalah hibah manfaat. Hibah barang di sini adalah memberi harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta tersebut.
yang pemberiannya tanpa ada harapan apapun. Dan yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi pemberi hibah. Selanjutnya adalah syarat-syarat barang yang dihibahkan. Syarat-syaratnya di sini ada 4. Yang pertama adalah benda yang dihibahkan tersebut mestinya tidak memiliki maksud ibu adalah di sini benda yang dihibahkan tersebut mestinya milik sempurna dari pihak yang menghibah. Yang kedua adalah barang yang dihibahkan sudah ada, tidak sah bila barang yang akan dihibah itu belum ada. Jadi misalnya kita akan menghibah sebuah rumah, tetapi rumahnya itu belum ada, itu tidak boleh. Yang ketiga itu adalah barang yang dihibahkan termasuk ke dalam barang yang diperboleh agama. Dan yang selanjutnya adalah barang yang dihibahkan sudah terlepas dari harta yang menghibah. Sampai dari hibah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan kepada materi hadiah. Di sini pasti semua sudah pernah menerima hadiah. Sudah, Bu. Berupa apa saja itu? Boneka, Bu. Pengertian dari hadiah adalah pemberian suatu benda kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberi penghargaan. Misalnya kamu mendapatkan boneka dari siapa? Dari teman, Bu. Dari teman karena Anak ulang tahun. oh, bagus. Itu adalah sebuah penghargaan atau memuliakan kamu karena itu hari ulang tahunmu. Selanjutnya Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena demikian itu dapat menimbulkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama. Hukum dari hadiah di sini adalah mubah. Apa itu mubah? Boleh. Boleh. Mubah di sini terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada apapun sesuatu yang disubhatkan atau diharamkan. Selanjutnya adalah manfaat dari hadiah ini adalah yang pertama, pemberi hadiah akan memberikan banyak manfaat bagi si penerima hadiah. Antaranya adalah menumbuhkan rasa saling cinta dan menghormati antar sesama. Yang kedua, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Dan yang ketiga, mendidik seseorang untuk menempati janji. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Dan yang selanjutnya adalah senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan orang lain raih. Dan yang selanjutnya adalah dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah melatih keikhlasan hati. Baik, mungkin penjelasan Ibu hanya sampai di sini. Sebelumnya Ibu akan memberi sesi pertanyaan. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, baik. Kamu mau bertanya apa? Saya ingin bertanya, Bu, apa persamaan dan perbedaan antara hibah dan hadiah? Baik. Di sini persamaan dan perbedaan antara hibah dan hadiah. Persamaannya adalah yang pertama, hibah dan hadiah merupakan wujud kedermawaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, hibah dan hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah hibah dan hadiah diberikan tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang yang memberi. Yang selanjutnya adalah perbedaan. Di sini perbedaan antara hibah dan hadiah. Yang pertama adalah hibah merupakan pemberian yang didasarkan cinta dan kasih sayang. Tadi seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak, itu adalah termasuk pemberian yang didasari oleh kasih sayang. Yang kedua adalah pemberian ini lebih bersifat keduniawian. Dan yang ketiga adalah biasanya ditunjukkan kepada orang-orang yang masih ada hubungan dengan kekeluargaan. Dan mungkin kan kita kasih rumah kepada orang yang tidak
Tidak ada sangkut pautnya kepada keluarga kita. Kecuali kita sudah memiliki banyak rumah, sampai-sampai keluarga kita satu orang sudah memiliki satu rumah, dan rumah yang kita punya itu tidak ada yang menempati karena rumah kita terlalu banyak, itu boleh. Selanjutnya adalah hibah dilakukan dengan tata cara atau prosedur tertentu dan dilakukan secara tertulis. Hibah di sini semacam harus memiliki surat bertanda tangan, seperti harus ada hitam di atas putih di situ. Dan selanjutnya adalah hadiah. Di sini hadiah merupakan pemberian yang didasarkan atas kemauan atau peristiwa tertentu. Seperti kamu mendapatkan hadiah dikarenakan itu hari ulang tahunmu, atau kamu mendapatkan hadiah karena prestasimu. Selanjutnya adalah yang kedua, pemberian bersifat keduniawian. Yang ketiga, pemberian hubungan pada orang-orang tertentu seperti teman, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk melaksanakan pemberian hadiah dapat melalui tata cara tersendiri. Sampai di situ ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya. kalau orang yang memberi tanah untuk mendirikan masjid, mendirikan kubur, itu termasuk sedekah, hibah atau hadiah? Tidak, itu beda lagi. Kalau itu termasuk ke wakaf. Wakaf. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti ketua kelas silakan kumpulkan PR mengenai haji dan umroh minggu kemarin. Silakan kumpul di meja Ibu di ruang guru. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi